pembicara dan tema yang luar biasa ya dari Kak Aldi Berutu ya malam hari ini. Kita nanti di awal ada doa pujian dulu dari UWL, kemudian nanti langsung ke pembicara ya. Itu ada sesi pertama ya nanti ya dari pembicara, terus nanti kita ada sesi kedua yaitu diskusi ya, tanya jawab teman-teman ya. Kalau tidak berhalangan bisa on cam. Sorry ya aku off cam ya, soalnya di sini berisik dan lumayan rame ya teman-teman. Oke, karena waktu kita udah jam 7.34, kita mulai aja. Saya silakan ke WL kita. Kak Susmi silakan. Oke, maaf ya teman-teman, aku izin nggak on cam. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau siapkan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami sama-sama Tuhan berkumpul meskipun secara virtual Tuhan melalui Zoom. Tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah pada malam hari ini Tuhan kami boleh diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari teman-teman kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan namanya lewat pujian kita pada malam hari ini. Kita mau katakan dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita ulangi pujian ini dari awal, dari semula telah Kau siapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh
teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Baik, untuk waktu selanjutnya saya persilakan kepada pembicara kita pada malam hari ini. Oke, baik. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Jikalau Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk bersharing satu sama lain dengan teman-teman di Zoom Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya ini bukan karena kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan yang besar buat kami. Di tengah-tengah pembicaraan kami. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya juga Tuhan Kau memberkati teman-teman kami semuanya yang belum masuk Zoom juga Tuhan. Kalau mereka lagi sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka lagi lemah, Tuhan kuatkan. Mereka memiliki masalah, Tuhan beri kelegaan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan sharing firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, salam semuanya. Shalom. Saya memperkenalkan diri dulu ya. Tak kenal maka tak sayang katanya gitu. Oke, nama saya Aldi Brutu. Asal saya itu Aceh tapi suku Batak. Ya. Saya satu kabupaten dengan saudara Ripka Manik, dan saya dikasih informasi oleh dia, ayo Bang berbagi katanya seperti itu di komunitas saya. Oke, boleh, kapan katanya. Kemarin 2 minggu yang lalu dikabarin seperti itu. Saya kira hari Minggu yang lalu, ternyata dikabarin lagi tanggal 2 Oktober Bang katanya. Oke, nggak masalah saya bilang. Bagi saya teman-teman semua, berbagi seperti ini adalah suatu kehormatan bagi saya, buat teman-teman juga. Ya walaupun saya tidak melihat, saya pertama kemarin itu bicara sama Rika, singkat saja Rika bilang, anak muda Bang katanya gitu. Nah, ada berapa orang? 20 orang yang masuk di sini, sekitar 6-7 orang. Nggak masalah, menurut saya seperti itu. Walaupun seberapa kita, ya saya yakin dan percaya kita semua dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Itu sekilas perkenalan dari saya. Saya asalnya di Aceh dan saya pelayanan di Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara, di daerah pedesaan, teman-teman semua. Ya, saya kuliah di STT Salatiga, alumni dari sana. Ya, ini ada yang dari apa? Ini mahasiswa semua atau bagaimana? Iya Bang, ada yang lanjut, ada yang lulus, ada juga yang sipir juga sih. Oh, ya. Campur ada Bang, random. Ada mahasiswa juga. Ada yang dari NTT juga katanya tadi. Ini ada yang orang Nias juga, Bang Yonatan Jebua, ada dari Sumba, Satrida Rambu. Ya, saya juga sudah pernah pelayanan di Sumba. Salam kenal buat Satrida tadi. Ya, saya sedikit berbagi ya tentang tema kita minggu ini. Yang saya berikan itu adalah hidup yang merdeka buat teman-teman semua ya. Mungkin hidup yang merdeka ini enggak asing lagi bagi kita semua yang ada di sini, bahkan kita juga sudah sering sekali bahkan men-sharingkan tentang hidup, bagaimana hidup yang merdeka. Saya akan bahas sedikit saja, baru kita nanti akan diskusi seperti yang tadi dibilang saudara kita, ada tanya jawab, kita berbagi satu sama lain ya. Hidup yang merdeka saya ambil dari kitab Galatia 5 ayat 1. Saya akan bacakan buat kita semua. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya.
supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Teman-teman dikatakan di sini di Galatia 5 ayat 1. Berarti berbicara supaya kita sungguh-sungguh merdeka, berarti banyak di antara kita bahkan di sekeliling kita yang tidak benar-benar sungguh-sungguh untuk merdeka, teman-teman. Ya, yang sepakat katakan amin. Ya. Jadi katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, kita berpikir dulu. Kalau kita sungguh-sungguh merdeka, berarti banyak orang di sekeliling kita yang tidak sungguh-sungguh merdeka. Dikatakan gitu. Ya, ini surat Galatia ini pada latar belakangnya ini jelas-jelas dikatakan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Galatia, dikatakan bahwasanya pada masa itu ada penyesat. Ya, mereka berbicara merdeka, tapi mereka malah menyesatkan seperti itu, saudara-saudara semua ya. Nah, supaya kita dikatakan Paulus, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, ya. Bukan kita yang merdeka sendiri, tetapi Tuhan yang memerdekakan kita. Ya, kalau kita berbicara aku merdeka karena diriku sendiri, itu salah. Ya. Bahkan kalau misalnya kita berbicara tentang merdeka dalam hidup kita, kita merdeka sendiri, berarti bukan dari Tuhan, maka kita akan cenderung akan kembali lagi ke dosa kita seperti itu. Ya, saya tidak tahu apa misalnya masalah-masalah yang cenderung kita lakukan yang membuat kita hidup dalam terikat dalam dosa gitu. Sebetulnya saya ada gambar ya, tapi ya nanti mungkin saya ceritakan saja ya. Hidup yang merdeka, saya dulu teman-teman berbagi sedikit, waktu saya SMP saya sering sekali bergumul dengan, ya kalau di Aceh sini ada namanya kuda lumping, teman-teman. Itu tradisi Jawa ya. Saya dulu bermain waktu SMP, saya bermain kuda lumping di mana teman-teman saya banyak sekali, dan pada masa itu saya SMK, saya pergi ke Sumatera Utara. Dan di situ saya menemukan komunitas saya yang saat ini saya pelayanan di sini, itu Tali Takum. Komunitas kami itu Tali Takum Generation, teman-teman semua ya. Jadi saya menemukan komunitas baru, jadi saya sangat antusias melihat komunitas-komunitas yang mencari Tuhan seperti itu. Ya, kayak teman-teman semua, saya sangat senang melihat teman-teman semua benar-benar memiliki hati yang mau rindu mencari Tuhan seperti itu. Saya kembali lagi, saya menemukan komunitas saya Tali Takum. Dulu kami SMK, saya bersama-sama dengan teman-teman mulai pelayanan, dan saya mulai melepaskan apa yang menjadi mengikat saya dalam dosa itu, ya saya berkata tadi ya kuda lumping. Dan saat itu saya menyerahkan hidup teman-teman buat Tuhan. Saya kuliah di Salatiga, saya pernah juga pelayanan di Sumba, seperti Sumba, Kalimantan, bahkan di Solo juga saya pernah. Tapi kembali lagi, kalau berbicara seperti yang saya bilang tadi teman-teman, kalau kita merdeka karena diri kita sendiri, itu tidak akan bisa teman-teman, maka kita akan cenderung kembali lagi ke dosa kita. Tetapi dikatakan di Galatia, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, sering sekali ya kalau kita berbicara tentang kuk perhambaan, dosa apa yang sering sekali kita alami atau ya kita rasakan seperti itu, kita sendiri yang tahu teman-teman. Ya, teman-teman semua yang udah kerja, yang kuliah, ya kembali lagi kepada firman ini dikatakan kalau kita merdeka teman-teman, kalau kita misalnya terikat dengan satu dosa atau kelemahan kita, atau seringkali cenderung kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya seperti misalnya tangan kita terikat dengan hal itu, atau semua tubuh kita terikat, maka kita tidak akan bisa lepas, saudara-saudara teman-teman semua. Yang bisa melepas itu hanya Tuhan Yesus. Ya, intinya apa? Kita minta Tuhan Yesus melepaskan kita dari kuk perhambaan itu ya. Sering sekali sama kembali teman-teman saya waktu saya
sudah menemukan komunitas, saya kuliah di Salatiga, Jawa Tengah, itu nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Kembali lagi masih terikat, kembali lagi terikat dengan masa lalu saya sendiri. Ketika itu ada keinginan balik lagi, tapi kembali lagi kalau Tuhan yang melepaskan, maka Tuhan akan menyelesaikan semuanya itu. Nah, teman-teman, saya ada sedikit poin di sini. Sering sekali kita tidak merdeka dari masa lalu kita, teman-teman ya. Kan kita selalu memikirkan masa lalu kita. Kembali lagi ketika kita kuliah atau kita kerja, sering sekali ada dosa yang mengingatkan kita tentang masa lalu kita. Itu teman-teman. Tapi yang saya mau bagikan kepada teman-teman seperti ini. Jangan teman-teman mengingat dosa-dosa teman-teman gitu. Tuhan sendiri tidak mengingat dosa-dosa teman-teman. Apa yang teman-teman lakukan atau saya lakukan, kita semua lakukan, Tuhan tidak pernah mengingat itu. Tetapi yang sering sekali mengingatkan kita tentang dosa kita adalah si iblis, ya, si setan. Atau bahkan sering sekali iblis itu memakai teman sekitar kita, gitu. Ya, teman sekitar kita misalnya. Kalau misalnya saya dulu, kalau saya pulang ke kampung di Aceh, teman-teman saya nggak percaya kalau saya sudah pelayanan gitu. Ya, karena masa kecil saya sama-sama teman-teman saya itu ya gitu, suka mencuri mangga gitu, ya, atau yang lain lah gitu. Sering sekali ketika saya pulang, teman-teman saya mengingatkan saya, ingat nggak kau waktu kita mencuri mangga dulu gitu. Itu teman-teman, sering sekali iblis memakai teman-teman kita atau sekitar kita, bahkan orang tua kita, saudara kita, untuk mengingatkan dosa kita. Tapi yang satu yang penting buat teman-teman semua renungkan, Tuhan tidak pernah mengingat dosa kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau Tuhan mengingat dosa-dosa kita, kita yang disalibkan, bukan Tuhan Yesus yang disalibkan. Ya. Karena Tuhan itu sangat mengasihi teman-teman sehingga Ia disalibkan menggantikan kita. Ya. Kita sering sekali mengingat masa lalu kita seperti itu. Yang kedua, di sini katakan bebas merdeka dari rasa takut. Ya, teman-teman semua mungkin pernah berpikir, pernah mengingat tahun 2004, di mana di situ ada kejadian gempa bumi yang sangat besar di Aceh. Ya, kalau teman-teman ingat semua, tahun 2004 itu tsunami Aceh, ya puji Tuhan tempat kami nggak terkena ya. Pada saat itu jelas sekali ketika rasa takut datang kepada kita jadi bingung teman-teman. Pada saat itu ada gempa bumi dan semua masyarakat teriak ada tsunami. Yang dilakukan orang tua saya lari sekencang-kencangnya membawa kami, dan yang ditinggalkan semuanya itu ada beberapa, maksudnya duit seperti itu, berkas-berkas semua ditinggalkan di rumah. Dan jelas sekali ketika kita memiliki rasa takut yang berlebihan, kita tidak akan konsentrasi. Sampai kami di bukit, barulah orang tua saya teringat seperti yang dikatakan orang tua saya, bahwasanya, waduh, uang saya ketinggalan seperti itu. Jelas sekali kalau kita panik, teman-teman, itu tidak akan teringat lagi. Ketika kita sudah mulai tenang, maka semuanya akan kita ingat apa yang kita tinggalkan seperti itu. Bahkan teman-teman saya mengajak teman-teman semua, apapun yang terjadi, jangan panik. Ya, panik yang berlebihan akan menimbulkan masalah teman-teman. Oke, kita harus bebas dari rasa panik ketika ada masalah. Mari, jangan itu dipendam sendiri, tetapi mari berbagi dengan kakak-kakak rohani kita seperti itu ya. Yang ketiga, cepat saja, bebas dari kebutaan ya. Sering sekali kita buta rohani sehingga apa yang benar di hadapan Tuhan kita tidak lakukan teman-teman ya. Sama seperti kita kembali lagi ke ayat Alkitab, kita pernah mendengar bahwasanya Maria datang ke kubur Yesus. Pada saat itu dia berbicara dengan seorang malaikat yang itu ternyata Tuhan Yesus sendiri, tetapi dia tidak sadar. Ketika Tuhan Yesus marah kepada Maria itu, dikatakan
baru Maria sadar bahwasanya itu Yesus. Sering sekali kebutaan rohani kita tidak tahu sekeliling kita gitu. Ya. Jangan terlalu kita menutup mata untuk banyak orang, tetapi mari pandang banyak orang sehingga kita tahu kebenaran itu, teman-teman semua. Ya, mungkin sedikit firman Tuhan ini bisa memberkati teman-teman semua. Nanti kita akan sharing satu sama lain, berbagi. Ya, saya kira cukup sekian dulu. Terima kasih. Shalom. Saya serahkan kepada host. Yuk teman-teman, kita beri apresiasi kepada sahabat kita, Bang Aldi ya. Aku panggil abang aja ya, karena bisa kalau orang Batak itu manggilnya abang ya, abang Pra atau enggak lae ya. Soalnya agak kurang ini ya, kurang nggak tahu kalau aku pribadi kalau ke Batak itu kalau kakak kayaknya kurang ya. Biasanya lebih akrab tuh abang. Iya, iya. Biar lebih inilah, biar kita lebih tongkrongannya kalau orang Batak itu lebih dekat. Oke, iya teman-teman. Mungkin teman-teman tadi ada yang telat masuk tadi ya, nggak apa-apa. Aku review sedikit tadi yang disampaikan oleh Kak Aldi, Bang Aldi, ya bahwa tema tadi pada malam hari ini adalah hidup yang merdeka. Jadi terambil dalam Galatia 5 ayat 1 ya teman-teman ya. Nah, teman-teman boleh baca lagi ya berkali-kali. Saya berharap jangan sekali ya, tapi berulang kali biar ada yang kita dapatkan, rema yang kita dapatkan, bisa lebih lagi kita dapatkan. Lalu tadi ada poin-poin ya, bagaimana cara tadi untuk kita bisa merdeka ya, hidup merdeka. Yang pertama bahwa kita jangan mengingat dosa kita, ya, mengingat dosa kita, karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan tidak pernah mengingat dosa kita. Saya dan saudara ya, semua kita yang ada di sini ada 10.000 orang ya. Lalu yang kedua, ya tadi yang kedua adalah poinnya kita harus bebas merdeka dari rasa takut. Ya, teman-teman, apapun ketakutan teman-teman, mungkin takut untuk ketemu pacar, mungkin ya, atau gebetan ya, mungkin ketemu apa untuk melamar pekerjaan, ntar gimana ya interviewnya ya. Nah, nanti dari cecar pertanyaan dalam pikir, padahal belum bertanya loh, belum interview, langsung kepikiran, bercabang-cabang. Ya, saya pun saya pribadi pun juga seperti demikian teman-teman. Ketika memasuki sesuatu hal, pasti saya berpikir dulu nih langsung nanti apa ya, nanti seperti apa ya dan sebagainya. Itu dari A ke Z ya. Mungkin ada yang seperti saya. Nah, kita belajar untuk tadi meninggalkan hal demikian. Jangan takut karena kita orang-orang yang merdeka. Lalu yang terakhir tadi adalah kita bebas dari kebutaan dari kebutaan rohani. Misalnya perlu seperti hal ini contohnya ya, kita ada kegiatan komunitas. Yuk, kita kalau sudah ada komunitas online, sudah ada ibadah, kita aktif teman-teman ya, kita aktif. Terus kan bisa juga lain sebagainya gereja, ya kan. Tapi saya rasa saya pribadi teman-teman komunitas itu lebih istilahnya tadi lebih banyak ya. Kita bisa sharing dengan apalagi kan dengan anak-anak muda ya. Mungkin kalau gereja kan agak random ya dengan ketemu yang beda-beda usia, mungkin masih kaku dan sebagainya. Tapi kan kalau di komunitas kan udah lebih akrab begitu teman-teman. Ya teman-teman, jadi itu tadi yang disampaikan oleh Bang Aldi tadi mengenai hidup yang merdeka. Jadi sekali lagi teman-teman, kita jangan merasa sendirian dan kita tadi mengingat tadi hal-hal tadi bahwa kita jangan takut, jangan buta secara rohani, dan tadi jangan mengingat setiap dosa kita. Oke teman-teman. Nah nanti sebelum bertanya teman-teman siapkan pertanyaan teman-teman yang berkaitan dengan tema kita malam hari ini. Mungkin aku sedikit tanya-tanya lah dengan Bang Aldi ya. Bang Aldi berarti sekarang kegiatannya apa nih Bang Aldi ini? Bagaimana? Kegiatan sekarang ini apa nih Bang Aldi? Kegiatan pelayanan di Papua Barat di Sumatera Utara. Sebagai apa tuh? Ya. Kalau boleh tahu. Full timer. Timer ya. Iya. Selain itu Bang? Ya, kami di sini bukan hanya di gereja saja, tetapi kami sekarang udah mulai bergerak masuk ke sekolah-sekolah seperti itu. Jadi kami masuk ke sekolah SMK seperti itu. Dan dulu pelayanan kami ini ke desa-desa gitu. Sekarang semenjak sudah ada
gereja, kami fokus di gereja dan akan kembali lagi mengembang ke sekolah-sekolah seperti itu pelayanannya. Lebih banyak ke pelayanan Bang ya sekarang ya saat ini ya. Ya, lebih banyak saat ini ke pelayanan Bang Aldi ya. Oke, teman-teman, ada yang ingin bertanya sampai saat ini? Silakan, saya beri kesempatan. Yuk, kalau nggak bertanya nanti sesat di jalan ya. Itu istilah yang sering kita dengar ya. Jadi bertanyalah sepuas teman-teman pada malam kali ini. Ya, karena kan sangat jarang kan dan ketemu Bang Aldi ya. Baru first time ya pada saat ini. Berarti kalau marga Berutu itu masuk ini Bang ya, Batak Pak ya kalau nggak salah ya. Iya, Ya. Batak Pak. Siap. Oke. Silakan teman-teman, ada yang bertanya dari 10 orang ya. Di luar Dari pembicara. Oh, silakan. boleh nggak? Oh, boleh dong. Ayo, Nggak dilarang. kan berbagi. Malah iya. Silakan Bu Susmi. Lebih dari Bu satu Susmi juga bagus boleh banget ya. sih pertanyaannya. Enggak, aku sih cuman ini bertanya tadi yang untuk poin 2 dengan nomor 3. Nah itu aku belum kurang paham sih yang poin 2 dan 3 itu, mungkin ada penjelasan yang lebih lengkap lagi gitu dari pembicara, silakan. Untuk Oke. poin 2 dan 3. Poin 2 dan 3 ya. Saya sedikit menambahkan lagi ya. Contoh mungkin Bagaimana? bisa dikasih contoh mungkin yang dalam kehidupan sehari-hari Kak begitu. Mungkin Oke. kalimat bahasanya disederhanakan lagi. Silakan. Oke, kembali lagi ya. Dari bebas rasa takut yang dikatakan sini, sering sekali gini teman-teman semua. Karena dibilang si Rifka kemarin itu anak muda semua, oke, fine gitu. Jadi saya kira itu anak-anak SMA seperti itu. Ya ternyata anak kuliah gitu, bahkan udah kerja, oke, nggak masalah. Bebas dari rasa takut ini seperti ini, teman-teman semua ya. Yang saya gambarkan untuk sederhananya, ketika kita misalnya selesai waktu itu, mungkin kalau misalnya anak SMA ya, atau mungkin kita yang sudah kerja, sering sekali kita takut untuk melangkah gitu. Melangkah dalam arti gimana? Kalau misalnya waktu dia SMA, takut melangkah untuk kuliah jauh seperti itu. Ya, nanti saya ketemu siapa seperti itu. Nanti hidup saya bagaimana seperti itu. Rasa takut itu yang membuat kita tidak akan maju seperti itu. Ya, untuk poin yang kedua ini, bahkan misalnya kita yang kerja, misalnya yang mencari pekerjaan seperti itu. Jangan takut untuk mencari pekerjaan yang maksudnya dalam arti seperti ini. Ketika kita mencari pekerjaan, ada peluang masuk gitu. Sering sekali kita, aduh takut saya nanti seperti ini. Biar kita sudah berpikir duluan bahwasanya kita takut nanti gajinya tidak sesuai seperti ini. Padahal ya lakukan aja apa yang menjadi bagian kita, biar Tuhan kerjakan apa yang bagian Tuhan gitu. Ya baru bebas dari kebutaan seperti ini teman-teman. Sama yang bilang abang tadi ya, kayak seperti ini, kita komunitas ini sangat penting teman-teman ya. Bebas dari, merdeka dari kebutaan itu berbicara tentang apa ya? Kalau misalnya ada teman kita atau saudara kita mengingatkan kita gitu, itu tidak benar seperti itu. Jangan kita menutup mata, menutup telinga, tapi mari introspeksi diri gitu. Itu bebas dari kebutaan ya, kebutaan rohani. Sama seperti Maria juga pada masa itu ketemu Tuhan Yesus, dia buta secara rohani. Yang diajaknya bicara itu siapa? Tuhan Yesus sendiri, tapi dia tidak mengenalnya seperti itu. Karena apa? Fokusnya itu udah berbeda teman-teman gitu. Ketika kita juga memiliki masalah ya, jadi ketika kita memiliki masalah yang besar, jangan kita menutup mata. Ya, bahkan kita menyalahkan Tuhan seperti itu. Mari datang kepada Tuhan. Mari kita buka mata kita, mata rohani kita. Apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita? Seperti itu, Saudara Susmiati Rambu, orang Sumba ini. Iya benar. Terima Ya, kasih banyak Kak. Tuhan berkati. Tuhan Yesus berkati. Mungkin menambahkan Bang ya, tadi yang kedua tadi ini aja.
Sebenarnya dibutuhkan kalau takut kan teman-teman sudah mengerti ya tentang definisi takut kan. Perasaan yang bergejolak begitu ya, yang pastinya nggak menyenangkan begitu ya. Tapi secara spesifiknya kayak tadi contohnya ya, kayak tadi juga saya udah kasih contoh ketika saya melamar kerja nih, langsung berpikir nanti gimana ya pertanyaannya, apakah susah atau enggak gitu. Jadi sebelum udah masuk ke lapangan kita udah pikir duluan, udah takut duluan, udah cemas duluan. Akhirnya tadi ya kan bisa kita jadinya nggak jadi melamar nih karena takut. Tadi kayak tadi Bang Ali kasih contoh seperti di sekolah bentar teman-teman saya gimana ya, takutnya nanti saya dibully dan sebagainya. Nah itu jadi kita belum tahu lapangannya tapi kita udah berpikir yang aneh-aneh, yang cemas itu. Jadi tentang definisi dari ketakutan, makanya tadi kita harus bebas dari ketakutan. Ketika tadi ya kebutuhan rohani atau secara ininya yang sering ya orang mengatakan oh Kristen tapi KTP Kristen tapi nggak mengerti, nggak memahami. Akhir-akhir ini saya juga selagi ini Bang ya, sih teman-teman juga, saya lagi sering nonton video tentang apologet ya, gitu ya. Saya suka dengan channelnya Kak Andre Tunggal ya, itu beliau bagus apologetnya ya, mengkanter orang-orang seberang, ya. Karena kan ada teman-teman kita yang beliau juga mereview ya tadi, dia bilangnya seorang Kristen yang taat dan sebagainya. Tapi pada akhirnya Nonton apa bro? Apologet. Ya, apologet itu adalah ilmu dalam mempertahankan kekristenan. Ya, salah satu tokoh Alkitab apologet itu Paulus. Itu paling getol. Nah, itu yang ya. Jadi tadi ada seorang Kristen yang sudah taat, rajin ke ibadah, dan rajin ibadah, terus mengikuti kegiatan dan sebagainya. Tapi ketika ditanya dia nggak ngerti, dia bingung. Akhirnya dia tersesat. Akhirnya dia terpengaruh. Malah bilang begini, oh ya benar juga ya. Nah maksud saya seperti itu teman-teman. Jadi hanya sekedar Kristen, tapi nggak mengerti, nggak memahami. Makanya kenapa ada komunitas tadi kita bisa untuk berbagi. Contoh malam hari ini dengan Bang Aldi, kita bisa istilahnya mengkorek lah, ya kan, dari Bang Aldi yang bisa yang bisa kita serap ya kan dari teman-teman semuanya. Karena teman-teman hari-hari ini semakin sukar ya, betul ya. Ya tadi terjadi ya perhelatan ya kan, apalagi bicara agama, serang saling menyerang sana sini. Makanya kita perlu sebagai orang Kristen perlu juga pemahaman. Gak harus ini ya sekolah SCT ya, karena kan akses luas ya. Kayak tadi contohnya kita bisa melihat di internet ya kan, tinggal kitanya. Jadi ketika kita tadi berjumpa dengan orang, ini salah satu contohnya ya. Jadi maksudnya kita mempunyai Kristen yang benar-benar militan gitu. Jadi nggak sembarangan. Jadi kita nggak buta rohani. Jadi pemahaman kita tentang itu nggak cetek gitu, istilahnya begitu. Jadi perlu kita tadi dari Bang Aldi, yuk kita berusaha. Makanya kenapa ada breakthrough community dengan tadi kita menyatukan semua dari gereja-gereja, interdenominasi, kita sama-sama sharing, membangun satu sama lain. Ya, mas kita kalah dengan orang seberang Bang ya, betul ya. Betul, mereka betul. Lebih getol ya, lebih semangat. Ya kan. Kalau kita kan dibilangkan cuma sekali seminggu ya, sekali seminggu dan sebagainya. Oke, itu saja sih mungkin tambahannya. Kalau kurang mungkin bisa ya. Gitu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Terima kasih program. Kagam, suara aku kedengaran nggak Kagam? Silakan. Sorry, tadi sinyal aku nggak bagus. Soalnya kuotanya habis. Aku baru isi lagi nih. Udah bagus kan ya? Sudah. Puji Tuhan lah. Thank you ya Kak Aldi. Aku juga tadi sempat dengar sih ya yang masalah merdeka ini. Tapi yang sering dialami ini adalah bagaimana caranya kita merdeka atas ketakutan sih. Itu sering banget saya sendiri sering alami kayak gitu kan. 2 bulan yang lalu itu aku pindah kerja ke tempat yang baru, sempat stres juga gitu kan karena masih beradaptasi dengan pekerjaan yang baru, bahkan sampai kayak ya ampun gue bisa nggak ya gitu kan, sempat hopeless dan kayak udah deh kayaknya gue nggak bisa deh, gue mundur aja deh, pernah sampai kayak gitu.
untung aku punya teman keluarga yang mendukung, kamu pasti bisa kok gitu kan, dan akhirnya aku jalanin gitu dan sampai saat ini masih bisa bertahan kayak gitu. Jadi memang banyak banget ketakutan yang dialami ya, bukan hanya waktu kita kayak masih kecil, waktu SMA, waktu masih kuliah, bahkan di tempat kerja pun saat ini teman-teman juga yang udah kerja pasti banyak mengalami ketakutan. Bukan hanya di tempat kerja sih, mungkin takut akan masa depan juga gitu kan. Dan malam hari ini kayak mengingatkan kita bahwa kita emang udah merdeka gitu kan. Tuhan yang telah memerdekakan kita gitu. Thank you banget Kak Aldi, sangat memberkati. Terus aku ada satu pertanyaan yang tadi menang atas, apa yang pertama tadi ya, menang atas dosa ya? Menang. Apa tadi ya Bro? Merdeka dari masa lalu. Merdeka dari masa lalu gitu kan. Kita Tuhan aja nggak ingat dosa-dosa, misalnya dosa masa lalu atau kesalahan kita gitu. Maksudnya gimana nih Kak? Maksudnya apakah kita nggak perlu ingat bahwa kita udah pernah melakukan dosa ini? Maksudnya ini bisa dijabarkan, nggak ada satu contoh yang bisa kita ambil supaya kita bisa mengerti nih contohnya seperti apa, kita nggak boleh mengingat dosa-dosa masa lalu itu kayak gimana gitu loh Kak. Oke, terima kasih Yonatan. Ya seperti ini ya yang dibicarakan tentang kita bahas merdeka dari masa lalu ini. Contohnya seperti ini teman Yonatan tadi ya, yang saya ilustrasikan ketika saya kecil, saya mencuri mangga dengan teman-teman saya. Gimana sih waktu saya kecilnya gimana, tahulah tetangga-tetangga saya, teman-teman saya. Dan ketika sudah mulai dewasa ya tiba-tiba kok bisa pelayanan seperti itu ya. Jadi mereka itu mengingatkan seperti ini. Kamu ingat nggak? Dulu kamu suka nyuri mangga seperti itu. Masa kau tukang nyuri mangga kok pelayanan seperti itu ya, yang dikatakan bebas dari masa lalu tadi ya saudara Yonatan, ketika kita bukan dalam arti gini, kita tidak perlu mengingat dosa-dosa kita gitu ya. Yang saya bagikan di sini. Ngapain kita sibuk mikirin dosa-dosa kita ya? Yang pertama, Tuhan Yesus itu tidak pernah ingat dosa kita. Ya, kalau Tuhan ingat dosa-dosa kita, misalnya dalam arti seperti misalnya kita berbuat dosa, Tuhan mengingat dosa-dosa kita itu, maka Tuhan tidak akan disalib. Yang disalib itu kita, gitu. Ya, Tuhan disalib itu kenapa? Karena Dia mau menembus dosa kita supaya kita tidak lagi dikenakan perhambaan dosa, sama dengan kita juga tidak usah lagi mengingat dosa-dosa kita seperti itu. Saudara Yonatan, bagaimana menurut Saudara Yonatan? Mungkin kalau masih ingat sih masih ingat ya, cuman kayak ini kita jadikan pelajaran bahwa ini adalah bukan sesuatu hal yang menghambat kita untuk terus berlari maju gitu kan. Nah, jadi ibaratnya seperti ini, itu bukan dosa, maksudnya saya bilang itu nggak penting untuk kita ingat-ingat. Ya. Jadi kalau kita mengingat itu, kita tidak akan pernah maju seperti itu. Ya, karena apa? Ketika kita mau maju, kita keinget kalau misalnya saya ilustrasikan saya sendiri tadi, ketika teman saya mengingatkan dosa-dosa saya, bagaimana jahilnya saya dulu, saya tidak akan pernah bisa pelayanan seperti itu, teman saudara Yonatan. Nah, ketika saya mengingat-ingat itu apa yang dibilang teman saya, wah dulu kamu suka ngerjain ini, dulu kamu, ya kalau saya ingat-ingat itu, saya tidak akan bisa maju, saya tidak akan bisa pelayanan, karena apa? Saya masih mengingat-ingat itu. Itulah yang dikatakan bebas dari masa lalu, gitu. Itu kayak apa ya, kalau diingatkan itu kayak masih nempel di mindset kita dan akhirnya itu bisa diserap oleh hati kita dan itu yang membuat kita nggak bisa maju gitu ya Kak ya. Iya, seperti itu kira-kira. Benar sih. Oke, thank you Kak. Oke, sama-sama Yonatan. Oke, thank you buat Jonathan untuk ini ya. Sharingnya. Mungkin dari teman-teman ada yang meresponi, mungkin menambahkan silakan. Aku mau teman-teman juga aktif ya. Jadi jangan cuma Bang Aldi, jangan cuma hostnya begitu. Jadi semua boleh memberikan pendapatnya. Kalau dari aku sih, Silakan.
Aku mau nambahin sedikit aja sih yang di poin pertama tadi. Nah, jadi kita merdeka dari masa lalu ini berkaitan dengan seperti tadi yang sudah diberikan contoh oleh pembicara kita pada malam hari ini. Nah, jadi mungkin pastikan kita pernah melakukan suatu hal gitu ya, mungkin dosa atau masa lalu kita mungkin yang menurut kita ini berdosa banget gitu. Dan ketika kita sudah mengenal Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, dan di situ kita membereskan itu kan, kita mengakui apa yang sudah pernah kita lakukan, kita mengakui apa dosa-dosa yang sudah kita buat gitu. Nah, setelah kita mengakui itu, kita meminta pengampunan sama Tuhan, berarti kan kita sudah membereskan apa yang menjadi masa lalu kita kan. Nah, setelah semua itu sudah kita bereskan, jadi jangan lagi kita terintimidasi oleh iblis gitu. Ketika kita diingatkan oleh mungkin dengan masa lalu yang sudah kita buat itu, jangan lagi kita terintimidasi oleh iblis. Nah, itu sih dari poin pertama itu. Jadi jangan mengingat kembali dosa yang sudah kita perbuat. Seperti itu sih dari aku. Oke, thank you buat Kak Susmi. Satu orang lagi Thank ada. you, Bu Susmi. Ayo, yang lain yang kasih masukan, kasih pendapat, kasih apa istilahnya wejangan ya. Ayo, ada Kakak Sony nih, ada Kakak Sipri, ada Kakak Naomi. Masa aku perlu satu ya? Siapa lagi nih? Ada Kroate, ya, ada Kak Satrida. Halo. Oke. Mungkin saya nambahin sedikit ya. Kan ada dijelasin juga dalam 2 Korintus 5:17 ya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia masa kini ya. Biar lebih jelasnya. Kurang lebih seperti ini ya. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah menjadi baru. Ya. Aku rasa teman-teman bicara manusia baru, manusia orang ini ya, bicara tentang ganti tubuh ya, modifikasi bukan ya, kayak Iron Man ya, bukan ya teman-teman. Maksudnya tadi sejarah yang kelam, ya kan? Contoh saya ya teman-teman, ya, istilahnya suka mencuri ya kan, suka melawan orang tua ya kan, itu kan masa lalu. Sekarang kan berbeda agama yang sekarang, agama yang tidak mencuri lagi ya kan, agama yang tidak melawan orang tua lagi. Jadi kalau udah kita meninggalkan sejarah yang lama, kehidupan yang kelam teman-teman, kita perlu tinggalkan. Kan? Kalaupun teringat, berarti ada sesuatu yang perlu kita pastikan. Kalau bagi saya pribadi, itu mengingatkan kita untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Begitu, reminder, ya kan? Jangan sampai tadi, kalau kita sudah diingatkan, berarti kita harus lebih lagi dekat sama Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita nggak peka, ya tadi bisa saja nanti kita terjatuh ya dalam jebak yang sama. Gitu. Jadi teman-teman yang mungkin punya trouble, yang masih mengingat dengan sejarah yang kelam, sejarah yang lama, kehidupan yang lama, teman-teman, yuk kita tinggalkan. Itu wajib, ya kan? Karena kita kan sudah bersama dengan Kristus. Tadi kan apalagi katakan kita sudah bersatu dengan Kristus, satu pikiran dengan Kristus. Jadi nggak ada lagi sendiri pikirannya, itu bersama dengan Kristus. Oke, itu kurang lebihnya teman-teman. Saya bisa menambahkan. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Silakan teman-teman, ada yang bertanya lagi? Ayo, kita tanya nih sampai jam, kurang lebih jam 12 ya, ya Bang Aldi ya? Iya, jam 1. Oke, siap. Ya, teman-teman bercanda ya. Sampai jam 9 teman-teman. Yuk, teman-teman silakan yang ingin bertanya lagi berkaitan dengan tema malam hari ini, atau boleh sharing. Oh, ini ada Kak Satrida nih. Oke, silakan Kak Satrida. Silakan. Saya tanya. Suaranya jelas nggak? Jelas, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatan. Di sini sesuai tema ya. Di sini saya juga pernah mengalami sebelum saya merdekakan sekarang, terus saya
mengambil bagian dalam pelayanan juga dengan teman-teman komunitas. Mungkin pernah aku sharing juga di Kak Gama, kenapa aku bisa bergabung di Kak Gama, kenapa aku bisa gabung di komunitas mereka. Aku pernah sharing, aku pernah punya masa lalu yang begitu buruk, tapi ketika aku mengambil kesempatan itu, malahan ada orang lain yang katanya sok rohani lah kayak gitu. Tapi saya tidak ambil poin itu, ya tetap saya fokus ke depan saya, ke depan itu apa tujuan saya. Mungkin di sini saya sering dengan teman-teman. Dulu mungkin saya sebelum sambil pelayanan itu mungkin saya masih hidupnya di dalam rohani itu ya, istilahnya KTP lah kayak gitu ya. Aku dari kelas 3 sampai semester 2 itu aku orangnya peminum, perokok. Di mana ada teman-teman cowok itu duduk, saya pasti perokok. Terus orang tua saya tidak pernah menegur itu. Ya, minuman keras ya teman-teman, minuman keras di sekolah pun itu bukan pulang langsung ke rumah, tidak. Itu masih ada tempat singgah, harus minum, harus rokok. Istirahat itu pun bukan langsung istirahat, tapi adalah untuk sisihkan waktu saya harus minum atau harus rokok kayak gitu ya. Tapi ketika saya sampai kuliah semester 2, ada satu teman tegur saya, itu beda sih dengan saya. Menegur dari kampung, terus tujuan apa datang di kota ini? Aku bilang jawabnya ya simpel, aku bilang ya datang kuliah gitu ya, datang kuliah. Terus teman-teman saya kalau kamu punya tujuan seperti itu, terus apa yang kamu lakukan sekarang? Karena kami ketahuan di dalam kos itu kami lagi minum dengan teman-teman lebih kakak senior lagi, mungkin saya yang di bawah juniornya mereka, ngajak saya karena ada dapat juara drag, ada kakak cewek yang dapat juara drag, jadi kami kena dapat traktir. Tapi yang cewek yang satu ini beda sih, agama Muslim, tahu kami itu minum. Ya sudah, itu cuma karena saya masih di bawah umur. Itu yang kamu pakai uang dari mana? Yang kamu datang dari kampung, ya itu tidak ada. Kalau seperti ya kamu itu menyelesaikan S1 itu S1 jurusan pertanian ya. Saat juga sepertinya jaringan ya. Tapi tadi teman-teman sudah menangkap dan sedikit dari kita tunggu teman-teman ya. Mungkin sambil nunggu Kak Satrida, teman-teman silakan yang ingin bertanya lagi. Oke, ini sudah join ya Kak Satrida. Halo Kak Satrida, tadi sempat bermasalah ya, terlapor. Boleh di open mic lagi Kak Satrida, silakan. Sorry ya, soalnya jaringannya kurang bagus, maaf ya. Oke, sudah jelas silakan. Ya? Jelas, silakan. Ya. Singkat cerita, itu mungkin aku nggak bisa berubah ya, maksudnya nggak setelah ditegur langsung berubah, kayak dibalikan telapak tangan, enggak. Aku butuh proses itu selama 6 bulan, butuh proses. Itu jujur aku nggak rokok satu hari itu pasti kepalanya sakit, pokoknya lah kayak orang yang kayak candu narkoba lah kayak gitu ya. Nggak minum satu hari itu kepalanya kayak gimana lah kayak gitu. Tapi saya berusaha terus, saya dekati dengan teman-teman rohani, dekati minta dukungan doa, karena pernah juga aku pernah ikut komunitas itu dari SMA juga, dari SMP, tapi ya ikut komunitas ya cuma komunitas lambangnya komunitas badan pengurus saja sih sebenarnya. Itu nama komunitasnya itu KTB, Kelompok Tumbuh Bersama. Itu cabangnya dari Kupang ya, dari Kupang NTT itu aku pernah ikut, kami dari SMP ikut, tapi ya cuma badan pengurus, tapi ya tetap melakukan hal yang merokok, minum, ya seperti itulah hidupnya. Jadi ketika saya dapat teman-teman juga yang mau pengen berubah, saya dapat teman-teman yang berubah punya tujuan hidup juga,
ketika saya mendapatkan itu dari teman-teman, penguatan dari teman-teman selama 6 bulan itu, saya merenungkan sendiri ketika langkah ini saya jalankan terus, pasti saya tidak menyelesaikan, terus mungkin orang tua itu merasanya kecewa, sudah membuang biaya begitu banyak, pada akhirnya anaknya ini hidupnya seperti ini. Kok kita sudah didik, sudah menghabiskan waktunya, habiskan tenaga untuk memberikan kita uang untuk kita kuliah. Saya berpikir, aku harus tunjukkan kalau aku bisa selama kuliah itu harus menyelesaikan tidak melebihi dari 4 tahun. Pokoknya pas 4 tahun itu aku harus selesai. Puji Tuhan dengan bawanya dengan teman-teman komunitas itu aku bisa berubah terus bisa menyelesaikan kuliah itu 4 tahun. Tapi di sini saya bertanya Kak Aldi, saya bertanya ketika saya sudah mau berubah, tapi ada begitu banyak teman-teman saya ini yang sudah bergabung dengan saya dulu, yang hidupnya mabok, minum, tiap hari rokok dari SMA itu, malah hanya jawabnya, kok sekarang kamu rohani ya? Aku bilang gimana kita sama-sama berubah. Aku pun bisa melewati gitu, bisa melewati tantangan ini. Terus kenapa kalian tidak bisa? Tapi tetap jawabannya, kamu ini baru saja ikut ke kayak rohani, tapi kamu bisa mengajarkan seperti ini. Tapi aku bilang, apa ya? Yang penting kalian mau terima apa enggak itu urusan kalian. Yang penting apa yang saya pernah dapat, apa yang saya pernah sudah merasakan sampai saat ini, saya sudah merasakan. Tapi saya mau pengen berbagi. Tapi bagaimana kita menghadapi orang-orang yang sampai saat ini ya Kak, sampai saat ini pun teman-teman saya masih tetap ajak, ayo kembali, tapi saya akan tetap bawa dalam doa. Saya bilang, Tuhan, tolong saya harus tidak masuk lagi ke jurang ini, tapi teman-teman ini tetap akan mengajak saya ke hal yang seperti ini lagi, harus kembali dan kembali dan kembali. Itu bagaimana Kak kita menghadapi orang-orang yang masih pemikirannya masih jalan yang salah kayak gitu Kak. Makasih. Silakan Bang Aldi. Itu menarik tuh Bang. Ada label sok rohani itu. Silakan. Oke. Ya benar. Ini sangat menarik ya. Sering sekali seperti yang dibilang teman tadi, berarti misalnya saudara Satrida gitu, punya komunitas dulu sebelum bertobat lah ibaratnya seperti itu, punya komunitas yang nggak sesuai gitu ya, nggak rohani lah ibaratnya seperti itu kan gitu. Ya. Betul Pak. Cara menghadapinya ya salah satunya seperti ini ya, kita sama-sama berbagi di sini. Kalau menurut saya ya kembali lagi saudara Satrida tadi sudah katakan saya tetap bawa dalam doa. Itu yang kunci pertama. Ya. Karena kalau kita datang gitu, wah saya sudah ibaratnya seperti ini, saya sudah Kristen, saya sudah rohani, ayo ikut, kita akan ditolak. Saudari Satrida ya, kita akan ditolak, bahkan bisa saja kita itu kayak dibuang sama mereka, sana kau jauh-jauh, kamu nggak kayak kami lagi seperti itu. Tapi yang kuncinya yang saudari Satrida tadi bilang sudah benar, saudari bawa dalam doa. Yang kedua, cara bawa mereka itu bagaimana dari hidup kita, kalau menurut saya ya. Toh kalau misalnya hidup kita memang terus benar, suatu saat mereka akan tahu bahwasanya wah Satrida ini benar gitu, saudari Satrida ini benar ya. Ketika dia sudah berubah, pada bisa saja dulu ada kecanduan alkohol seperti itu kan, minum-minum, tapi ketika melihat hidup saudari Satrida sudah berubah jauh ya, itu bahkan seperti ini. Kalau kita berbicara logika kita ya, nggak seperti itu nanti cara Tuhan bekerja buat teman-teman Satrida sendiri ya. Ada Tuhan punya rencana yang banyak untuk menangkap teman-teman. Kalau Tuhan bisa menangkap saudari Satrida, bagaimana cara Tuhan menangkap saudari Satrida kepada Tuhan? Tuhan akan juga lakukan juga hal yang sama dengan cara yang berbeda untuk teman-teman Satrida seperti itu. Tugas Satrida adalah apa? Bawa nama teman-teman Satrida itu ke dalam doa seperti itu ya. Bawa terus, jangan takut, maksudnya jangan jenuh, jangan bosan. Saya sudah berdoa setahun, saya sudah berdoa 2 tahun buat teman saya ini, kok nggak ada perubahan. Jangan seperti itu, tapi kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Apa? Doakan dia, kalau bisa ada nomor handphonenya, kirim ayat saja, terserah dia mau gimana, kirim ayat firman Tuhan. Tugas
Tuhan itu mengubah hidupnya, bukan tugas kita seperti itu. Kalau kita berbicara kita yang mau supaya dia bertobat, misalnya saudari Satrida datang, wah bertobat, kamu bertobat, kita akan capek sendiri. Ya, pertobatan itu Tuhan Yesus yang berikan. Intinya apa? Kita sampaikan kalau bisa ayat firman Tuhan atau ibaratnya kesaksian teman saudari Satrida. Ada saatnya nanti itu teman-teman saudari Satrida akan mengalami ibaratnya jatuh seperti itu ya. Tapi itu adalah satu kesempatan buat Satrida bagaimana mengabarkan firman Tuhan kepada teman-teman saudari Satrida. Tapi kembali lagi, intinya apa? Jangan kita pernah capek, tetapi yang mengubah hidup orang itu Tuhan Yesus sendiri. Ya, yang penting kita jangan capek untuk bawa dalam doa. Ada 10 teman saudari, ya bawa terus gitu. Tugas kita adalah kita doakan, bahkan kita sampaikan, biar Tuhan Yesus yang bekerja seperti itu. Menurut saya, kalau teman-teman yang lain ada, mari kita berbagi gitu. Yuk teman-teman silakan, ada yang menambahkan lagi? Ini aku Oh silakan. gini ya Kak, apa? Aku kan udah maksudnya saya kan sudah berubah, sudah melewati yang namanya hal seperti itu ya. Maksudnya sebenarnya kita perempuannya tidak sewajarnya melakukan seperti. Trouble. Halo, Mas Satrida. Oke, baik, mungkin ada gangguan ya, mungkin ya. Oke, kita keep dulu ya, kita teman-teman silakan yang ingin bertanya. Yuk, silakan teman-teman, masih ada waktu. Kurang lebih setengah jam lagi. Jam saya 20.30. 20.31. Silakan teman-teman, atau tadi yang menanggapi dari Satrida boleh nanti aku akan catat, aku sampaikan nanti kepada Satrida. Tanggapan teman-teman gimana dengan labelisasi sok rohani itu? Silakan. Ada yang menanggapi? Atau juga sama mengalami hal demikian? Ya. Nah ini pada kemana? Saya berharap teman-teman jiwa-jiwanya masih ada di sini ya, di Zoom ya. Maaf. Oh silakan Kak Satrida, puji Tuhan. Sudah, ya. Lagi mau keluar, makanya udah buka pagar soalnya. Siap, silakan. Soalnya saya nggak masuk kerja. Terus jawabannya kita tidak merokok, kita tidak minum, kita tetap mati. Aku bilang ya itu kan sebenarnya sudah merusak tubuh kita. Padahal tubuh kita ini ya tubuh rohani ya. Kenapa kalian mau minum pun kenapa tidak minum secukupnya? Sama di dalam Alkitab itu kan minum anggur itu bukan melebihi dari batas, tapi meminum secukupnya supaya tidak apa yang kita tidak inginkan itu supaya tidak terjadi. Tetap jawabannya lah kita minum dan rokok pun ya tetap mati. Kita tidak minum pun atau minum pun sama, tetap arahnya ya mati kayak gitu. Ya, aku juga sampai harus jawaban apa lagi yang harus aku mengajak teman-teman ini supaya bisa berubah. Tapi ya kemarin juga ada teman-teman juga yang terjerumus di kuliah ya lebih kakak tingkat dari kami pada akhirnya. Kenapa? Ketika kalau saya kan pernah ada komunitas juga, komunitas daerah ya, komunitas daerah saya juga pernah jadi ketua daerah juga kabupatennya kami di kampus itu. Saya pernah tegur kakak senior itu yang mengajak teman-temannya awal kita masuk komunitas kayak semua serba baik semua ya, kita anak maba ya, awalnya kita masih maba, kita ikut terus ya, ikut sama kakak senior ajaknya seperti apa, kita berkumpulnya seperti apa, kami ikut. Ketika saya jalani semester 1 itu kok apa yang mereka ngomong sebelum kami bergabung di dalam komunitas itu tidak sebanding yang kami bayangkan gitu loh. Kok kalian yang mengajak kami harus rajin ke kampus, tujuan kalian apa, datang dari daerah masing-masing, daerah-daerah terpencil, sudah mendoakan, orang tua sudah mendoakan kalian, sampai mengantar pun di tempat kuliahnya kalian itu orang tua loh yang ngantar.
kok kalian itu seperti ini, apa sih yang kalian gambarkan ke adik-adik kalian berikutnya. Jadi aku bilang, lah kemarin kalian sendiri ngomongnya seperti ini, toh sekarang apa? Aku tanya, sekarang kalian saja tidak masuk kampus, bagaimana apa yang kita bisa gambarkan kepada kalian? Gambarkan kepada kami, toh lihat aja gambarannya kalian saja sudah merusak suasana. Aku bilang, jangan nasihat orang lain, tapi dirinya kita pun belum berubah. Saya jujur, sebelum saya menegur teman-teman saya itu, saya harus pribadi saya harus berubah dulu, saya harus apapun tujuan saya harus ubah dulu. Nggak mungkin kita mau tegur orang lain, toh kita sendiri belum bisa berubah. Sampai sekarang baru sampai ada yang DO dari kampus karena nggak masuk kuliah. Itu ketika saya tegur, mereka pasti akan nggak ikut organisasi, pasti ada pertemuan daerah itu pasti mereka nggak ikut. Karena kenapa? Itu pokoknya setiap tekanannya saya itu harus tujuan kalian apa, jangan tujuan kalian harus organisasi enggak, bukan itu tujuan kalian. Ya organisasi yang nomor 2 ya, tapi tujuan kalian itu harus utamakan kuliah, seperti itu ya. Tapi mereka tidak berpikir ke sana, yang pentingnya ya bebaskan dulu, karena tidak ada yang awasi lagi kayak gitu ya. Sampai banyak adik-adik pun sampai sekarang pun ada yang harus mengulang lagi, padahal uang regisnya itu per semester ya 3 juta lebih ya. Kalau ke perawatan kami itu sampai 4 juta. Pada akhirnya apa? Kita regis terus tapi tidak masuk kuliah. Pada akhirnya apa? DO dari kampus. Target yang mereka tunjukkan seberapa, kadang saya juga jadi bebannya. Jadi beban juga dari orang tuanya mereka ketika mereka kenal saya, terus tanya. Kadang saya jadi berdosa, jujur sampai sekarang pun saya nggak jujur ya. Ya jujur ke orang tuanya mereka. Karena kenapa saya mau jujur salah. Terus nanti jawaban dari anak-anaknya ini, loh urusannya kamu apa? Kok kamu bisa ngomong ke orang tuanya kami itu seperti ini. Sampai sekarang orang tuanya kemarin sampai telepon saya untuk katanya mau wisuda, padahal dari semester 1 angkatan yang saya 2015 sampai sekarang belum lulus. Orang tuanya kayak marah saya karena masih ada hubungan darah dengan dia. Kenapa tidak kasih tahu kalau anak saya itu tidak kuliah selama ini. Jadi saya kan jadi beban juga, jadi salah juga. Jadi saya bilang, entahlah mungkin Tuhan jawabannya Tuhan itu seperti ini supaya kalian jangan tahu dari saya, mungkin dari melalui orang lain. Tapi tetap pemikirannya keluarga itu gak sayang sama mereka sih sebenarnya. Tapi saya cuma menjaga antara anak sama orang tua sih sebenarnya. Tapi ya tetap di matanya mereka itu ya tetap kita salah. Kita mau menegur pun salah, tidak tegur pun salah. Kita sudah pernah tegur tapi tidak mau ikuti, ya urusan kamu apa sih sebenarnya, kayak gitu. Mungkin mau Yuriska ya? Iya Pak. Oh, Yuriska. Sudah Silakan. Oh sudah, oke. Iya. Gimana Pak? Tapi orang-orang seperti itu. Oke. Silakan Bang Aldi langsung. Sebetulnya dalam arti seperti ini ya, itu juga sering sekali permasalahan-permasalahan di kampus ya, teman-teman semua. Sama seperti yang dibilang tadi, mungkin bisa kenal atau saudara gitu. Taunya anaknya itu sama kita lihat wah kuliah bagus-bagus gitu. Tapi ini kasus-kasus tertentu gitu ya. Memang itu sangat sulit kalau kita bicarakan kepada orang tuanya, juga kita nanti salah di matanya kalau enggak kita ceritakan seperti itu pada orang tuanya. Kasihan orang tuanya seperti itu. Ya ini juga gimana dibilang ya, kasus yang rumit juga seperti itu ya, yang kayak saudara Rambu tadi katakan, yang punya saudara ikatan darah katanya, berarti saudara dan sama-sama misalnya kuliah gitu, dan tahunya orang tuanya saudaranya ini dapat informasi dari Rambu gitu kan, gimana Kak Gamaliel Rambu misalnya seperti gitu ceritanya. Tapi kalau misalnya Rambu ceritakan yang sesungguhnya kepada orang tuanya, takutnya misalnya contohnya Kak Gamaliel nanti berpikiran buruk
Atau kok kamu ngurusin hidupku seperti itu. Baru kalau misalnya nggak diceritakan, orang tuanya kasihan seperti itu ya kan. Iya. Saya juga kalau saya bilang nanti ceritakan saja sama orang tuanya ya nggak enak juga kan, ya nggak. Kalau saya, tapi kembali lagi sih menurut saya Rambu ya, eh, pepatah juga mengatakan sedalam-dalamnya bangkai dikubur suatu saat akan ketemu kan gitu. Tugas Rambuannya ya kalau menurut aku sih, doakanlah ya. Jangan kita menyepelekan doa. Sebetulnya doa itu besar sekali kuasanya seperti itu ya. Ya, kita berpikir bahwasanya ya enggak selamanya doa itu kita berdoa tiba-tiba langsung terkabul gitu. Kita berdoa, wah si misalnya si Ana sudah bertobat mulai apa. Tapi mulai dengan hal-hal simpel lah kita doakan. Mungkin saat ini mungkin Rambu sering menegur dia, tapi kembali lagi coba tunjukkan kasih kepada dia gitu. Kadang orang-orang yang seperti itu gini, eh, dia di dalam keluarganya mungkin tidak mendapatkan kasih gitu atau perhatian gitu. Ketika kita memiliki kembali lagi komunitas ini ya, kembali lagi komunitas, saya sangat suka dengan komunitas-komunitas seperti ini. Ada yang memperhatikan gitu loh. Ya, jangan sama seperti kayak yang Bang Yonatan katakan, hati-hati memilih komunitas. So itu juga ya kan, kembali lagi ya. Saya senangnya dengan komunitas ini apa? Ketika kita salah ditegur, oke. Percayalah orang yang mau ditegur adalah orang yang mau maju, adalah orang yang mau bertumbuh. Tapi kalau orang yang nggak mau ditegur, dia tidak akan mau maju seperti itu. Yang sering sekali kembali lagi kepada Rambu tadi dikatakan, kita coba selama ini kita tegur, nggak direspon begitu, maksudnya nggak digubris atau nggak makin marah dia. Coba kembali, selama ini kita tegur, coba kita tunjukkan kasih kita kepada dia. Sebetulnya dalam arti sebetulnya itu aku mengasihimu, mengasihi keluargamu gitu. Pokoknya tunjukkan bahwasanya kadang gini, tidak semuanya itu bisa diselesaikan dengan teguran atau marah seperti itu. Kadang perlu dengan hati seperti itu. Kalau menurut saya Rambu ya. Saya juga waktu saya SMK punya teman seperti itu. Sampai orang tuanya ini malah terbalik. Ini agak apa sih? Orang tuanya berkata seperti ini, tolong anak saya Aldi katanya, tolong anak saya diperhatikan katanya gitu. Terus saya bilang seperti ini, bagaimana diperhatikan, saya bilang, orang itu susah berubah, ini dengar teman-teman ya, orang itu susah berubah kalau dia masih tetap di situ. Kembali di situ bagaimana lingkungannya itu atau komunitasnya seperti itu, orang akan susah berubah gitu. Tapi kalau misalnya komunitasnya benar, dia akan berubah sendiri seperti itu. Menurut saya Rambu ya. Ya, kalau itu kasus-kasus yang memang sulit seperti itu ya. Kalau menurut, ya bagaimana buat menurut teman-teman semua ada solusi kah? Gitu. Kita berbagi satu sama lain. Teman-teman silakan, ayo yang lain, kasih ada waktu. Ayo yang lain dong, yang dengar suara yang lain. Naomi, Maria boleh, ayo Aten. Pak Ketua di mana nih Pak Ketua? Aku tanya Bang nggak mau. Ya, nanti bersedia ya. Halo. Oh, Pak Ketua silakan. Saya udah tunggu chatnya. Silakan Bang. Oke, videonya, gambar. Oke. Sudah. Silakan. Ya, aku juga nambahkan ya. Memang tidak mudah ya, apalagi sebagai anak-anak muda. Memang itu keinginan daging itu memang sangat kuat sekali gitu. Godaan, tantangan itu memang berat sekali. Ya, saya juga mau bersaksi, istilahnya ya jujur juga bahwa saya dulu saya sudah berhenti merokok 8 tahun lalu. Saya merokok dari
SMP, udah berapa puluh tahun itu saya, tapi saya ambil komitmen. Saya juga sempat diledek, di apa, dijauhi. Tapi ya itu tadi, dengan komitmen, dengan doa juga, dan menghindari gitu, menghindari dari lingkungan tersebut. Jadi dengan begitu, dan semakin hari semakin sampai saat ini saya nggak suka gitu. Saya cium atapnya aja pusing. Saya kayak apa, nggak nyaman gitu. Dan hal-hal seperti tadi yang Satrida pernah buat itu, saya sudah pernah juga lakukan gitu. Jadi saya sudah 8 tahun ini saya berhasil, saya bisa, dan ya puji Tuhan, dan Tuhan terus kuatkan, dan ya malah Tuhan kasih apa ya, tambahkan lagi lah kapasitas saya gitu. Ya itu juga tergantung dari komitmen kita. Memang apa ya, daya tarik itu susah, apalagi ya lingkungan ya. Kita dibilang apalah, sok suci lah kan, nggak, kalau cowok banci lah, nggak gentle gitu kan. Nah, itu tantangan-tantangan itu. Tapi kita harus kuat, harus menguatkan diri kita, ambil komitmen yang serius dan benar-benar, dan ya pasti kita bisa lewati. Nggak terasa, hari lepas hari, bahkan bulan lepas bulan, tahun lepas bulan, tahun lepas tahun, kita sudah bisa gitu. Dan menanggapi kasus yang tadi saudaranya itu, ya menurut saya sih kita kasih tahu aja 1, 2, atau 3 kali begitu. Kalau dia nggak mau berubah apa, yang penting kita sebagai saudara, sebagai teman sudah kasih tahu. Ya mungkin nggak perlu kasih tahu ke keluarganya, tapi satu saat ya mungkin apa yang kita pernah bilang ke dia, kita pernah tegur ke dia, kita akan terjadi gitu, akan dinyatakan gitu. Memang terkadang orang kalau belum jungkir balik ya, orang belum kenapa-napa gitu kan, belum sakit, belum kena masalah, belum berhenti, kadang kan begitu. Nah, jadi ya tugas kita sebagai orang yang sudah berubah, ya kita mengingatkan begitu. Kita menasehati, terlebih juga lewat firman Tuhan. Ya, tugas kita hanya menabur kan begitu. Jadi Tuhan yang sebagai pengusahanya kan. Jadi apapun hasilnya, kita sebagai saudara seiman, kita sudah memberitahu, kita sudah mencoba, tapi keputusan juga dari orang tersebut. Dan nanti hasilnya kita akan lihat di kemudian hari. Jadi begitu, memang ya iblis kan itu ya, Yohanes 10 ayat 10 kan, mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi memang nggak terasa, pelan, tapi lama-lama kita terikat kalau kita tidak mau melepaskan diri. Makanya kita butuh orang lain kan. Kita kalau badan tubuh kita terikat kan, siapa yang melepaskan kita? Kita perlu orang lain kan untuk melepaskan kita. Kita nggak bisa melepaskan ikatan itu sendiri. Nah, jadi banyak cara, lewat komunitas, lewat teman-teman, lingkungan yang baik, makanya otomatis juga pelan tapi pasti kita bisa melepaskan dari hal-hal tersebut. Ya mungkin ini tambahan dari aku, semoga memberkati. Terima kasih ya buat pembicara, Tuhan berkati. Silakan host. Thank you Bang. Ya teman-teman, kalau rokok itu enaknya rokok itu yang di abang-abang itu ya, itu lebih enak. Yang rasanya coklat ya, raya. Mungkin ada yang pernah coba ya, itu lebih enak karena itu kan nggak berbahaya ya. Ada saya pernah nyoba juga ya, kan karena kan jelas ya rokok itu kan jelas berbahaya ya, kan udah jelas di produknya kan, rokok dapat menyebabkan serangan jantung, kanker ya kan, apalagi kehamilan dan sebagainya, udah jelas-jelas berbahaya, ya tadi jangan dicoba ya. Kalau mau tadi yang lebih sehat, tadi lah rokok mainan tadi ya, yang isinya coklat ya, itu lebih enak. Ya teman-teman, jadi intinya tadi sudah
aku pribadi ya, tadi jawaban dari Bang Aldi, dari ketua juga itu sudah menjawab ya kalau aku pribadi ya, Bang Satrida. Tapi kita perlu teman-teman apresiasi kepada teman kita Kak Satrida sudah istilahnya berjuang dan sudah lepas ya dari istilahnya masa lalunya yang begitu kelam teman-teman ya, dan sudah berani ya dalam speak up ya menyampaikan ini kepada kita semua. Itu termasuk yang kalau bagi saya pribadi itu susah ya untuk menyampaikan, takutnya akan dikucilkan dan sebagainya teman-teman ya. Tapi Kak Satrida mau menyampaikan ini karena dia sudah berdamai dengan masa lalunya, dia sudah berubah kan, karena kan masa lalu kan itu masa lalu, sekarang kan ya Kak Satrida yang sekarang ya, dari masalah lalu. Jadi teman-teman yang punya masa lalu itu tinggalkan ya, apapun itu yang menyimpang dari apa yang Tuhan tidak inginkan, teman-teman tinggalkan itu. Teman-teman nanti rugi sendiri ya. Makanya kan yang paling sering itu kan kalau bicara kecanduan itu kan narkoba, seksualitas ya teman-teman, dan seterusnya itu sering. Apalagi sekarang kan ramai artis-artis, komika-komika teman-teman, pasti nggak jauh-jauh dari lepas dari berita tentang narkoba, tentang seksualitas dan sebagainya teman-teman. Jadi mari ya teman-teman yang belum yang muak teman-teman belum pernah mencoba, saya harap teman-teman jangan pernah mencoba. Kalau tadi ada bilang kata tadi Pak Bang Arwin ya, atau di Bang Aldi bilang apa gak gentle lu ya kan, nggak cowok lu ya kan, banci lu teman-teman, itu biarin aja ya kan, karena saya juga pernah teman-teman hampir ya ditawari gara-gara hal itu, oh ya kamu nggak laki nih, cobalah dulu ya kan. Saya nggak coba teman-teman karena itu akan berbahaya, apalagi sampai kecanduan. Bahaya loh kalau udah candu loh, susah lepasinnya teman-teman. Makanya kan di narkoba itu kan ada istilah rehab ya teman-teman ya, perlu direhab itu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya. Tadi juga Kak Satrida bilang menyampaikan tentang dia dilabelisasi ya tentang soal rohani. Yang penting tadi benar kata Bang Aldi, kata Bang Arwin ya, tugas kita hanya menyampaikan ya, bagian pertobatan itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kita menyampaikan, jangan fokus dengan apa ocehan, dengan gosipan, dengan omongan. Jadikan itu sebagai motivasi kita untuk semangat teman-teman ya. Terus membangun, terus menyampaikan. Dan saya setuju ya, saya suka dengan kita lebih banyak karena bersyukurlah dengan orang-orang yang mengingatkan kita dibandingkan orang-orang yang nggak mengingatkan kita. Itu justru tanda tanya. Karena aku pribadi juga gitu teman-teman ya, baik di BC, aku sebagai koordinator di pemuda teman-teman belum gini. Silakan teman-teman sampaikan kalau ada kekurangan, sampaikan saja teman-teman ya, bukan berarti oh ya karena leader karena apa, sampaikan saja gitu teman-teman, karena justru bagus ya untuk perkembangan kita ke depannya. Justru yang cuek-cuek itu yang bahaya. Yang bodoh amat ya kan, makanya ada komunitas untuk tadi saling menegur, saling mengingatkan teman-teman ya satu sama lain. Penting jangan saling cuek ya teman-teman. Untuk Kak Satrida semangat dan bersyukurlah ada di wadah komunitas yang sudah tepat ya. Kita untuk terus-menerus mempertahankan itu dan membagikan itu kepada teman-teman kita yang belum merasakan hal yang sama oleh Kak Satrida saat ini ya teman-teman. Terus berjuang dengan struggle-nya masing-masing. Oke teman-teman, pertanyaan terakhir mungkin ya dari Satya. Ini cuma saya masih bingung ya dengan pertanyaannya. Satya mau tanya soal bahasan ayat yang mengatakan tentang hidup yang merdeka. Anggap aja Pak itu tunggu bro Gama. Oke, mungkin Bang Ali bisa memahami pertanyaan dari Bro Satya, atau Bro Satya sendiri bisa menyampaikan singkatnya. Anggap aja apa yang tunggu beragama cuma satu kali tanya, itu harus sudah ditunggu 10 menit. Oke ya. Nanti mungkin Bro Satya bisa nanti membaca review lagi ya, nanti akan kita bagikan ya. Ya nanti itu, atau nanti bisa sampaikan lagi kepada saya ya, karena kita terbatas teman-teman. Jadi saya belum ngerti dari itu udah itu satu kali tanya. Anggap aja apa yang saja bos, nggak usah khawatir. Ya, audionya juga bermasalah ya. Oke teman-teman, karena waktu jadi mohon maaf ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, saya mempersilahkan teman-teman nanti bertanya,
nanti kita akan sampaikan kepada Bang Aldi nanti secara langsung ya, nanti mungkin melalui Ripka ya, Ripka ke Bang Aldi, silakan berkaitan dengan tema malam hari ini yang sampaikan oleh beliau. Kalau masih ada kurang, masih belum mengerti, belum jelas, silakan teman-teman sampaikan, nanti Bang Aldi akan menjawab ya secara langsung ya. Jadi pertanyaan itu dan jawaban akan disampaikan kepada teman-teman langsung. Oke teman-teman, sekali lagi aku mewakili dari pengurus dan sebagai host mengucapkan terima kasih kepada Bang Aldi ya yang sudah mengabulkan benih firman Tuhan bagi kita semua teman-teman ya, bahwa kita sebagai orang Kristen mari memiliki hidup yang merdeka ya, lupakan masa lalu, lupakan segala dosa-dosa yang kita sudah lakukan karena Tuhan tidak mengingat setiap dosa-dosa kita. Yang kedua, kita harus bebas dari ketakutan. Yang ketiga, kita harus terus belajar dalam kerohanian kita. Jangan sampai nanti kita buta dalam rohani, sehingga kita dikembangkan iman kita. Akhirnya kita pindah. Ya, sangat disayangkan. Ya, perjalanan umur dengan kekristenan sampai hanya di saat di situ saja. Sampai garis finish, kita sampai akhir hidupnya. Ya, jadi teman-teman terus belajar, makanya di komunitas ini gunanya komunitas di tadi teman-teman saling sharing, berbagi teman-teman satu sama lain ya. Oke teman-teman, ini yang bisa apa pada saat ini kita akan closing teman-teman silakan yang mau didoakan boleh sampaikan di chat, nanti kita akan sama-sama doakan. Nanti boleh ya untuk nanti Bang Aldi ya, untuk Bang Aldi untuk doakan kita bersama-sama. Kak Gamal, Oke, ya bersedia. ibu saya ulang tahun semalam, Oke. tanggal 29, umurnya 29. Udah aku bilang kok, jangan lupa doakan. Ini nggak baca perjalanan timbal itu dulu. Oke, thank you Bro Satya. Nanti kita doakan ya. Oke, yang lain silakan teman-teman isi chat sambil kita menunggu teman-teman untuk dukungan doa. Ada beberapa pengumuman, silakan korum pengumuman. Oke, thank you guys. Thank you Brogam udah gantikan host malam hari ini. Thank you juga untuk Kak Aldi untuk sharing firman-Nya. Pengumuman singkat aja. Hari Minggu kita akan ada GO lagi ya teman-teman dengan tema yang selalu menarik setiap minggunya, dan hari Jumat kita ada doa bersama ya jam 9 malam. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu ikut ya. Kita juga ada Instagram ya dan Facebook, juga YouTube kita @Breakthrough Community. Teman-teman bisa melihat setiap kegiatan dan updatean kita di sana. Thank you, God bless. Oke, dari ketua ada yang sampaikan? Ya, aku juga menyampaikan terima kasih khususnya juga bagi pembicara kita malam hari ini. Aku panggil Bro ya, Bro Aldi, Bruto. Tuhan berkati pelayanannya di Aceh. Semangat terus, jadi berkat di sana, di Sumatera ya, Sumatera Utara juga dan sekitarnya. Terima kasih buat sharing firman-Nya, memberkati, dan kiranya juga semua teman-teman yang mendengarkan tetap kuat, tetap mau merdeka, karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati semuanya. Bro Gama jadi host dan di multimedia. Susmi, thank you buat pujiannya sudah menjadi WL pada malam hari ini. Dan semua teman-teman yang sudah hadir. Sampai ketemu di gathering online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Pak Ketua. Teman-teman ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Teman-teman doakan tahun ini BC akan menyelenggarakan Natal ya teman-teman secara online ya. Tahun ini akan secara online dengan konsep gabungan ya. Kita tadi terus berkoordinasi dengan yang ada teman-teman, kita doakan dapat pelaksana. Lalu yang kedua, Oktober ini nanti kita akan melaksanakan ibadah gabungan ya, secara kecil-kecilan teman-teman ya. Juga online teman-teman. Yang kedua, yang ketiga teman-teman kita doakan ada undangan ya dari Recent Community untuk kita kegiatan offline ya. Kita puji Tuhan memang
terus berkoordinasi dengan desain karena pernah bekerja sama sebelumnya. Jadi teman-teman mari aktif terlibat, teman-teman khususnya mungkin yang di ini ya Jakarta ya, ya karena kita itu secara onsite di bulan November nanti akan terus berkoordinasi dengan tim yang ada. Tadi aku sempat dengar juga dari Kak Aldi ya, Bang Aldi ya, ada grupnya ya Bang ya, betul ya. Itu online apa gimana? Kita tadi. Bagaimana? Kalau nggak salah Bang Aldi ada grup juga ya, komunitas juga ya. Grup? Ya komunitas juga, betul. Oh komunitas. Ada. Bang Aldi ini leadernya atau sebagai anggota saja? Sebetulnya bisa dibilang kalau kami kan komunitas kami ke apa? Ke desa-desa gitu. Oh, berarti onset ya. Jadi nggak daring lagi, dulu pernah daring tapi nggak lagi gitu. Oke. Kami pikir daring ya, kalau daring kan bisa kita kerjasama seperti ibadah gabungan, jadi bisa saling menyapa karena kami juga dari BC itu juga aktif ya dalam gabungan juga dengan grup lain, istilahnya silaturahmi ya kan, bisa kerjasama, bisa kita ambil apa yang baik ya, saling melengkapi lah intinya kan kita kan sama-sama menyebarkan Injil gitu ya kan, nggak ada yang saling ini kan sikut menyikut gitu, artinya sama-sama kita gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti bisa pakai kali ya, mungkin nanti di lain waktu mungkin bisa kita sepakati ya secara daring ya, biar kita menangkap ya nanti Ripka ya akan kami sampaikan kepada ya. Oke teman-teman, ada lagi yang mau doakan teman-teman, nanti setelah ini jangan keluar dulu, kita foto bersama, nanti kita akan masukkan tadi ya disampaikan ke forum di sosial media kita, teman-teman boleh follow teman-teman dan boleh tag teman-teman ya untuk IG kita, nanti kita akan repost kembali di story Instagram ya teman-teman ya, dan Facebook teman-teman yang punya Facebook bisa di-add di breakthrough ya, teman-teman yang punya YouTube teman-teman silakan, kita ada channel YouTube yaitu Breakthrough Community Official, dan recording ini akan kita tayangkan ulang di YouTube kita. Jadi yang ketinggalan tadi poin-poinnya silakan. Oke. Ya. Ada lagi yang mau doakan? Itu kasusmi di chat. Oke, aku bacakan ya. Jadi ada tadi Satya nih, Satya banyak gitu ya. Jadi tadi mamanya, terus Kak Satrida ya dalam pekerjaan kita doakan, itu dari Pak Aldi ya. Terus Susmi lagi sakit kepala teman-teman ya kita doakan. Terus oke, sudah. Baik, silakan teman-teman. Nanti kita di sini akan foto bersama ya. Silakan Bang Aldi boleh mendoakan setiap tadi doa yang disampaikan di chat dan nanti doa sekaligus. Silakan Bang Aldi. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Kami percaya Tuhan penyertaan sempurna atas kami. Dan kami bersatu hati Tuhan berdoa buat saudara kami, Rambu Satrida, yang memiliki masalah dalam pekerjaannya. Kami percaya Tuhan Engkau tidak kurang untuk menolong kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bukakan jalan, biarlah Tuhan Rambu Satrida mengalami pekerjaan dengan baik Tuhan, sehingga dia akan menjadi kepala bukan menjadi ekor dimanapun dia berada Tuhan, dia akan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun dia bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan anak-Mu ini telah berikan hidupnya untuk Tuhan. Kami juga percaya Tuhan akan berkarya terus dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Rambu Satrida Tuhan terus Engkau pakai semakin luar biasanya lagi, baik di dalam pekerjaan masyarakat maupun dimanapun dia Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan akan berikan tongkat kepemimpinan itu pada Rambu Satrida Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Rambu Susmiati Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau juga dokter di atas segala dokter yang saat ini Rambu mengalami sakit kepala. Kami percaya bilur-bilur Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau adalah tabib, dokter segala dokter. Tuhan Yesus kami yang hidup, Engkau tidak kurang kuat, Engkau tidak
kurang mampu Tuhan, tetapi kami percaya Engkau sangat mampu Tuhan untuk menyembuhkan sakit kepalanya, Rambu Susmiati Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, supaya dia besok beraktivitas dengan seperti biasanya lagi. Kami percaya biarlah namamu Tuhan dimuliakan, namamu ditinggikan melalui Rambu Susmiati ini juga Tuhan akan banyak yang mengenal Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami Satya Tuhan, orang tuanya yang saat ini Tuhan berulang tahun yang ke-49. Kami percaya Tuhan umur panjang Tuhan lebih sediakan lagi Tuhan, bahkan Tuhan di masa tuanya merasa sukacita berkat yang daripada Tuhan terus mengalir dalam keluarga orang tua Ibu Satya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan orang tua kami ini ke tangan pengasihan-Mu, biarlah pengenalan akan Engkau lebih lagi. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Raja di atas segala raja yang mampu Tuhan memberikan segala yang kami inginkan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang Kau berikan adalah yang terbaik Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini Tuhan. Kami percaya dimanapun kami Tuhan, biarlah kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kami berada, Tuhan berikan kami menjadi kepala bukan menjadi ekor. Akan ada perbedaan Tuhan dengan orang-orang yang mengikut Tuhan dan orang-orang yang tidak mengikut Tuhan. Kami akan percaya Tuhan kami adalah terang-Mu, kami adalah garam-Mu. Biarlah Tuhan komunitas ini semakin besar Tuhan. Kami percaya Tuhan komunitas ini semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan akan banyak lebih lagi orang-orang yang akan rindu datang di komunitas ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersatu hati juga Tuhan. Berdoa buat teman-teman kami yang saat ini lagi sakit yang tidak bisa kami sebutkan namanya. Kami percaya pilur-pilur Tuhan menyembuhkan. Kami percaya Tuhan Engkaulah dokter segala dokter. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang saat ini mulai keluar dari jalan-Mu. Dan kami percaya Tuhan Engkau tarik lagi Tuhan. Kami percaya Engkau Yesus yang tidak membiarkan anak-anaknya berkeliaran keluar daripada jalan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan biarlah Engkau berkarya dalam hidup kami. Sebentar kami akan istirahat. Biarlah kami percaya Tuhan istirahat kami mimpi indah bersama dengan Engkau Tuhan yang saat ini lagi mengalami pekerjaan. Saudara-saudara kami mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Bahkan Tuhan yang lagi kuliah Tuhan, bahkan sekolah Tuhan, kami percaya Tuhan berkati studi mereka. Kami percaya Tuhan Engkau Yesus hikmat yang dari Salomo Tuhan berikan kepada setiap orang-orang yang belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan terus Tuhan pengurus-pengurus komunitas ini. Kami percaya Tuhan akan gandeng mereka, Tuhan akan mampukan mereka, Tuhan akan kuatkan mereka menjalankan komunitas ini Tuhan. Kami percaya bahkan ada program-program yang mereka akan lakukan. Kami percaya Tuhan akan berikan kemampuan, Tuhan akan sediakan yang mereka butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu. Biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya ke tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sama-sama kita katakan amin.